Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pesta Demokrasi Pilpres 2024 yang sudah kita lalui bersama sempat membuat bangsa ini terfragmentasi. Ada yang merapat ke tim 1, 2, dan juga 3. Nah, selangkah lagi Pesta Demokrasi akan usai. Hanya ada satu bangsa Indonesia yang tentunya menghargai segala sesuatu keputusan meskipun memang Pilpres dan juga Pileg ini memang masih menyisakan gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Dan ini adalah hak konstitusi yang harus kita hormati secara bangsa bersama apapun keputusan konstitusi nantinya secara final. Dan kita harus sepakat untuk bisa melangkah lebih maju. Pemilu, kalau berbicara terkait dengan pemilu, tujuan pemilu ini untuk membangun integrasi bangsa untuk semakin kokoh di balik perbedaan yang ada. Lalu bagaimanakah tentunya kita merawat dan juga menjaga silaturahmi demokrasi pasca pemilu? Kita akan bahas dalam peta politik edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, dan kita akan bahas atau diskusikan bersama dengan sejumlah tokoh yang sudah saya undang di malam hari ini secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Ada Mbak Titi Anggraini, pengajar pemilu FHUI. Mbak Titi, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Jaya, sehat-sehat. Sehat-sehat selalu Mbak Titi. Dan juga ada Pak Abdul Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, sekaligus Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Pak Abdul Rohim, Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Abdul Rohim, dan juga Pak Karyono Wibowo, Analis Politik Indonesia Public Institute. Pak Karyono, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Jaya, Pak Titi, Pak Gus Pardi, dan Pak Abdul Rohim. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam, salam sehat. Dan juga Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Baik. Siap, di atas mobil. Baik, di dalam perjalanan ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, saya akan ke Pak Abdul Rohim terlebih dahulu. Pak Abdul Rohim, tentunya kita sudah melewati secara bersama pemilu 2024 meskipun nanti masih terus berproses setelah Lebaran terkait dengan PHPUU di Mahkamah Konstitusi. Tapi secara umum Anda melihat situasi dalam pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, 2019 misalnya kita ambil begitu. Apakah lebih dingin atau lebih adem begitu, atau ini hanya di kulitnya saja begitu? Bagaimana Anda melihatnya, Pak Abdul Rohim? Ini sebenarnya Mbak Titi nih yang paling cocok menjawab. Baik. Saya kira banyak orang berpendapat bahwa pemilu kali ini itu kan pemilu paling krusial. Itu bahasa ininya, bahasa eufemismenya. Ada yang mengatakan ini pemilu paling kasar, tapi kalau saya mengatakan pemilu paling krusial, ya. Karena memang prosesnya melibatkan banyak orang, dan ini kan pemilu serentak dari berbagai sisi ya, untuk pemilu presiden, untuk pemilu legislatif, dan nanti disambung sampai November itu pemilu pilkada. Apapun yang terjadi, menurut saya, ya, dalam prosesnya memang ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Banyak orang mengatakan banyak kecurangan, tetapi saya kira setiap pemilu pasti terjadi hal seperti itu. Baik, dilanjutkan Mas Rohim. Gimana? Ya, dilanjutkan Mas. Ya. Ya. Setiap pemilu pasti terjadi yang namanya kecurangan, tetapi paling tidak dalam prosesnya itu sudah berjalan dengan relatif aman sebenarnya, relatif aman, dan antusiasme masyarakat dalam memilih juga lumayan tinggi ya. Tetapi bahwa di balik itu ada kecurangan, ada proses yang tidak sesuai dengan harapan dan lain-lain itu adalah wilayah penegakan hukum nanti di Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira Mbak Titi bisa mengurai panjang lebar soal itu. Nah, yang saya garis bawahi bahwa masyarakat Indonesia
setiap 5 tahun itu antusiasmenya sama sebenarnya Mas Jaya ya. Mereka memilih dengan sukacita dan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat itu juga menjadi kegelisahan para elit sekarang ini. Dan oleh karena itu apapun yang dikatakan oleh elit sekarang ini itu harus juga menunjukkan sikap yang bijak, yang bisa mencerminkan sebagai elit yang bisa diteladani oleh masyarakat secara umum. Karena kita hidup di era medsos, di era keterbukaan informasi yang luar biasa. Jadi apapun yang dikatakan oleh elit bangsa ini, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sipil, itu akan dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga penilaian apapun dari elit ini tentang jalannya pemilu itu akan kita harapkan ya menjadi pelajaran yang penting buat masyarakat dimanapun berada gitu Mas. Baik. Oke, saya langsung ke Pak Karyono. Kalau tadi Mas Rohim mengatakan bahwasanya kedewasaan berpolitik tentunya ini yang tentu dituntut dari sosok seorang elit-elit partai politik begitu. Pak Karyono, apakah tentunya Anda melihat begitu? Kalau berbicara terkait dengan proses MK, ini kan masih terus berlangsung, nanti akhir bulan sudah ada keputusannya. Artinya kira-kira nanti narasi politik yang seharusnya disampaikan oleh elit ini seperti apa ketika keputusan yang sudah diketok oleh MK tentunya kita harus hormati secara bersama begitu. Silakan Pak Karyono. Ya, terima kasih Mas Jaya. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar ya, tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding ya, jadi sudah inkrah gitu ya, sehingga apapun hasilnya tentu ini memiliki kekuatan hukum ya, yang memang harus diterima. Tetapi apapun itu tentu ada catatan-catatan ya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti gugatan dari pemohon pasangan calon nomor 1 dan nomor 3 itu ditolak ya atau kemudian diterima sebagian ya. Nah, katakanlah seandainya ditolak ya. Nah, tentu saja ini semua pihak ya pasti harus menerima apapun keputusan itu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ya itu banyak catatan-catatan ya, berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilu 2024 ya, dari tahapan sampai tahapan kampanye sampai pencoblosan dan pasca pencoblosan itu terjadi beberapa catatan ya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sedang diuji, digugat di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tentu ya nanti keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan final. Ya. Nah, ya sekecewa apapun ya mau tidak mau memang yang harus diterima gitu ya. Nah, tetapi paling tidak ya catatan-catatan terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran ya, di mana kita ketahui bersama Mas Jaya ya, dalam pemilu 2024 ini ya banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran etik ya, dan itu diakui sendiri oleh Bawaslu ya dalam sejumlah laporan yang masuk di Bawaslu ya, itu paling banyak bukan paling banyak, artinya banyak sekali dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran etik. Nah, dalam pemilu 2024 ini juga ya baru tercatat di dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia ya, KPU itu mendapatkan sanksi oleh DKPP ya, dan tidak hanya sekali gitu ya. Nah, sanksi etik itu diberikan kepada komisioner KPU ya. Bahkan ketua KPU itu kalau tidak salah 3 kali ya mendapatkan sanksi pelanggaran etik. Baik. Nah, pun juga Mas Jaya ya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya,
dalam mengadili perkara PU 90 ya terkait batas usia capres cawapres ya, itu juga terjadi gitu ya, terjadi pelanggaran etik berat ya yang akhirnya ketua Mahkamah Konstitusi diberikan sanksi etik ya, pelanggaran etik berat, dan kemudian diberhentikan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira akan menjadi catatan kita, bukan hanya oleh masyarakat Indonesia ya, pelaksanaan pemilu 2024 itu juga menjadi sorotan dunia internasional ya. Ini juga menjadi catatan kita ya. Kalau kita membaca berbagai berita di luar negeri ya, media-media asing itu sampai sekarang masih menyoroti pelaksanaan pemilu 2024 ya, di mana ada politik dinasti ya, kemudian berbagai dugaan pelanggaran juga ya, itu juga menjadi sorotan. Ini juga menjadi catatan buruk. Baik, ya. Ya, Pak Karyono. Ya. Ya, saya akan langsung bergeser. Ya, saya langsung bergeser ke Pak Agus Pardi Gaus. Tadi ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan begitu dari Pak Karyono, dan ini menjadi sorotan banyak pihak begitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Pak Agus Pardi, apa yang kemudian begitu didorong oleh Komisi 2 DPR RI untuk kemudian agar catatan-catatan ini menjadi evaluasi secara bersama begitu, untuk kemudian nanti akan menjadi bahan untuk kemudian pemilu berikutnya, atau paling tidak setidaknya pilkada serentak 2024 ini kita berharapnya berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Silakan Bu ya. Ya, Pak Gus Pardi, mohon maaf. Mas Yon. Ya, sudah kita dengar suaranya. Silakan Pak Gus. Ya. Oke. Terima kasih dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu terhadap penilaian daripada pelaksanaan pemilu di 2024 ini. Banyak memang nama-nama titel-titel yang diberikan kepada KPU. Jadi saya barusan buka bersama dengan para media di Kota Padang, malah ada yang mengatakan pemilu sekarang ini pemilu yang paling brutal. Itu kalimat yang disampaikan oleh teman-teman dari wartawan. Dan saya memang juga menyampaikan, saya adalah termasuk peserta daripada pelaksanaan demokrasi ini sebagai caleg incumbent. Sangat merasakan sangat luar biasanya perubahan yang dahsyat antara pemilu 2014, 2019 dan 2024 ini. Yang dikatakan tadi dinamikanya yang sangat luar biasa, di mana dikatakan ketua KPU-nya saja beberapa kali dipanggil oleh DKPP dan dinyatakan sebagai yang bersalah, sehingga dikatakan adalah yang ketua KPU itu mendapatkan peringatan terakhir dan lain sebagainya. Baik. Ini adalah merupakan indikasi daripada pelaksanaan pemilu itu. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan bahwa dinamika dan pelaksanaan daripada pemilu pada hari ini dibandingkan pemilu yang sebelumnya, banyak yang mengatakan bahwa pemilu pada hari ini ada istilahnya brutal, dinamikanya sangat luar biasa dan lain sebagainya. Dengan argumentasi sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh para narasumber. Dan sebetulnya kami kemarin ini tanggal 2 akan melaksanakan RDP dengan KPU. Dalam rangka mengevaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh elemen masyarakat, dan itu kita konfirmasikan kepada penyelenggara pemilu ini, yaitu KPU. Banyak persoalan apakah money-politik, kemudian keterlibatan para ASN mendukung salah satu paslon, dan juga berbagai elemen masyarakat yang sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang agar dia netral
ternyata dalam pelaksanaan ini dia secara sumringah mendukung dan menyampaikan pandangan dan pendapatnya untuk mendukung salah satu paslon. Dan ini menjadi masif di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi. Apakah itu TNI, Polri, begitu juga para ASN. Tentu kita berharap ke depan kondisi yang sekarang ini yang begitu dahsyat, ada juga money politik, ada juga pemberian sembako dan lain sebagainya. Itu juga sudah sekarang ini masuk kepada ranahnya MK untuk menilai terhadap apa yang diajukan oleh para paslon, begitu juga para kontestasi ini. Baik. Dan tentu kami sebagai Komisi 2 akan menanyakan juga tentang persoalan-persoalan lain, persoalan masalah Sirekap yang nilainya adalah 30M tetapi tidak berdaya guna dan tidak berhasil guna, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang nilai yang 30M itu adalah sesuatu yang tidak sedikit, tetapi pemanfaatannya tidak bisa dipergunakan sebagai alat bantu. Yang perlu juga kami tegaskan adalah bahwa Sirekap itu adalah alat bantu, nilainya adalah luar biasa. Baik. Yang menentukan angka-angka itu adalah tahapan-tahapan dari jenjang penghitungan yang bersifat konvensional itu. Jadi ini tentu menjadi catatan penting bagi kita untuk melakukan evaluasi bagaimana pemilu di 2029 itu bermartabat, pemilu yang dilangsungkan secara jujur dan adil, pemilu yang dilakukan dengan secara demokratis, pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu dia berintegritas, dia tidak berpihak kemana-mana sebagaimana banyak pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa pemilu yang sekarang ini tidak bermartabat. Ini adalah juga bagian yang perlu menjadi catatan kita bersama bagaimana ke depan pemilu itu sebagaimana harapan dan keinginan sesuai dengan undang-undang. Baik, itu yang nanti kita akan tunggu secara bersama bagaimana Komisi 2 akan memanggil penyelenggara pemilu terkait dengan evaluasi nantinya untuk pemilu yang luber jurdil, bermartabat, dan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Buya Gus Pardigaus begitu. Mbak Titi, sebetulnya kita sebagai masyarakat biasa, sekaligus mungkin Anda mewakili sebagai akademisi begitu, apa peran serta kemudian untuk bisa sama-sama intinya merawat demokrasi yang sudah ada saat ini, tapi juga banyak sekali catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan oleh Buya Gus Pardi, Mas Rohim, dan juga Pak Karyono di tengah memang proses atau gugatan PHPU di MK ini adalah hak konstitusi yang terus kita hormati secara bersama. Bagaimana tentunya kita sebagai masyarakat bisa untuk terus sama-sama merawat demokrasi yang ada saat ini, Mbak Titi? Ya, pemilu itu kan sejatinya adalah prosedur reguler ya. Kita setiap 5 tahun sekali akan ada pemilu dan itu sudah menjadi pilihan kita di dalam melakukan pengisian pejabat publik, baik di eksekutif ataupun legislatif. Tetapi pemilu bisa rentan menimbulkan konflik kalau penyelenggaraannya itu penuh kecurangan dan proses penegakan hukum tidak bisa kemudian menyelesaikan dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut secara berkeadilan. Nah, rangkaian proses pemilu itu sekarang pelabuhannya ada di Mahkamah Konstitusi melalui perselisihan hasil pemilu dan ini baru babak pertama, yaitu pemilu presiden. Sementara untuk pemilu legislatif kan belum ya. Pemilu legislatif itu jangan lupa ada DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dan itu belum berproses di MK, baru sekedar masuk permohonan tapi belum bersidang karena didahulukan oleh Pilpres. Nah, terkait dengan perselisihan hasil pemilu Pilpres karena prosesnya terbuka dan bisa disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia, nanti masyarakat juga akan bisa menilai begitu ya dari putusan yang dihasilkan. Ini kan proses terakhirnya adalah menunggu kesimpulan dari para pihak tanggal 16 April. Kesimpulan akan masuk dan setelahnya tanggal 22 April Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan. Jadi saya kira ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan, masyarakat juga akan menilai dari mulai pertimbangan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sehingga sampai kepada putusan. Nah, kemampuan Mahkamah Konstitusi membuat putusan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang kokoh itu akan membantu kita kemudian
untuk bisa menerima hasil pemilu ini secara damai atau kemudian apakah bisa misalnya menerima ini sebagai sebuah proses demokrasi yang harus kita terima. Jadi Mas Jaya, penegakan hukum itu adalah bagian dari kita untuk menjaga silaturahmi demokrasi. Karena proses persidangan di pengadilan itu kan memindahkan arena jalanan ke ruang persidangan begitu ya. Jadi nanti sebenarnya gongnya ini ada di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini tidak akan memuaskan semua pihak. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi mampu membangun argumen yang kokoh berdasarkan alat bukti yang kuat ya, alat bukti itu ada banyak. Ada keterangan para pihak, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tertulis, lalu kemudian alat bukti yang lain, dan juga petunjuk keterangan pihak lain, dan dirangkai menjadi sebuah pertimbangan hukum yang bisa meyakinkan kita bahwa itulah bagian dari keadilan pemilu yang bisa dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu akan mampu kemudian menjadi menetralisir ya bagi sebuah proses yang selama ini sudah berlangsung. Dia tentu tidak bisa menjadi panasea, begitu, obat yang menyembuhkan segala penyakit, tapi setidaknya dia bisa menjadi semacam penetralisir atas segala kontroversi dan spekulasi yang terjadi di pemilu kita. Tentu banyak hal yang harus diperbaiki, karena saya setuju ya, ini pemilu yang ugal-ugalan begitu ya, dari sisi administratif. Kita bisa membandingkan Mas Jaya dengan 2019, itu banyak sekali kekurangan yang berulang, pelanggaran yang bahkan jauh lebih berat bobotnya dari sisi administratif, dan itu bisa jadi momentum kita juga untuk perbaikan ke depan sehingga aturan mainnya lebih solid lagi, dan nanti rekrutmen penyelenggara pemilunya itu lebih menghasilkan penyelenggara yang mandiri dan imparsial begitu. Baik, harapan kita semua ya Mbak Tia untuk bisa menjadikan momentum perbaikan ke depan untuk setidaknya pilkada serentak yang akan digelar pada September mendatang. Selanjutnya mungkin ada pemilu di tahun berikutnya begitu. Dan kita masih membahas terkait dengan menjaga silaturahmi pasca pemilu. Usai jeda kami akan kembali masih bersama dengan Pak Agus Pardigaus, Mbak Titi, Pak Karyono, dan juga Mas Rohim. Kami kembali saat lagi. Di era digital ini banyak dijumpai pembajakan digital yang mempengaruhi pendapatan pencipta serta industri kreatif. Lalu apa tantangan dan peluang hak cipta dalam dunia digital? Dan bagaimana ya perlindungan hak cipta di Indonesia? Simak obrolannya bareng Tika dan Ate bersama bintang tamu Profesor Suparji Ahmad, Anggoro Dasananto, Doa di Badai, Warung Pengkolan, Hak Cipta di Era Digital, Selasa 9 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Hal-hal yang lebih baru dan lebih segar lah, gitu. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, Iringan, V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjaga silaturahmi demokrasi pasca pemilu itu yang kita angkat menjelang momen Hari Raya Idul Fitri yang jatuh dalam beberapa hari ke depan. Dan kita masih bersama dengan Pak Agus Pardigaus, Mbak Titi, Pak Karyono, dan juga Mas Rohim. Kembali saya akan ke Pak Karyono. Pak, kalau berbicara terkait dengan pesta demokrasi yang sudah berlangsung begitu, pemilu serentak 2024 ini meskipun masih ada pilkada yang nanti kita akan lihat bersama begitu. Tapi banyak yang menyebut persoalan pemilu ini begitu, tadi Mbak Titi menyebut pemilu yang ugal-ugalan, lalu juga Buya Gus Pardi menyebut pemilu yang brutal begitu. Artinya banyak yang menyebut persoalan pemilu ini berasal dari penerapan demokrasi kita yang liberal begitu. Apakah demokrasi kita ini sudah tidak sejalan dengan ideologi Pancasila atau seperti apa menurut Pak Karyono? Ya, memang pelaksanaan demokrasi, Mas Jaya ya, perlu ada perbaikan-perbaikan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi ya. Nah, salah satu instrumen demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilu.
Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa apakah demokrasi kita sesuai dengan demokrasi Pancasila, ya tentu saja saya juga memiliki catatan-catatan, ya. Nah, tentu demokrasi yang berlangsung di Indonesia ya itu memang tidak sepenuhnya ya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tetapi kalau kita lihat trennya memang sejak Orde Baru ya, kemudian lahir gerakan reformasi hingga sekarang itu ada tren perbaikan terhadap pelaksanaan demokrasi ya, terutama terhadap pelaksanaan pemilu. Tetapi saya memang ya mungkin tadi Pak Gus Pardi kemudian Pak Titi ya dan Mas Rohim juga memberikan catatan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Saya melihat memang ada kemunduran ya di dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini, karena ini salah satu indikator mengukur indeks demokrasi itu salah satunya adalah pelaksanaan pemilu. Nah, saya memprediksi ya sebelum pemilu 2024 saja indeks demokrasi kita menurun. Gitu. Nah, setelah pelaksanaan pemilu 2024 ini ya yang ditandai dengan berbagai kecurangan tadi disebut ya banyak sekali dugaan kecurangan ya baik itu pelanggaran administratif dan dalam bentuk pelanggaran lainnya keterlibatan ASN ya keterlibatan aparatur negara kemudian money politik yang sangat-sangat terbuka dan masif ya dan juga netralitas penyelenggara juga menjadi catatan-catatan buruk ya yang dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Ini akan mempengaruhi indeks demokrasi kita ke depan. Mungkin indeks demokrasi Indonesia akan mengalami penurunan kembali gitu. Ketika diukur dari salah satu variabel atau salah satu indikator untuk mengukur indeks demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Gitu. Nah, itu kalau kita lihat begini tadi Mas Jaya ya. Saya tadi agak ragu menyebut bahwa terlalu banyak pelanggaran etik. Ternyata ketika saya baca ini laporan dari Bawaslu sendiri, ya itu dari sejumlah laporan oleh Bawaslu, ya itu sebanyak 1.193 gitu ya. Nah, kalau total laporan yang masuk ke Bawaslu ya itu sebanyak 2.264 ya. Tetapi yang diregister itu hanya 1.193 ya. Nah, sisanya tidak diregister gitu. Nah, dari 1.193 laporan ya ada 531 laporan ya atau 44,51% merupakan pelanggaran pemilu ya. Nah, dari pelanggaran pemilu ya itu ternyata ada 266 laporan merupakan pelanggaran etik ya. Ini memang paling banyak ternyata memang ya. Pelanggaran etiknya ya. Dari sekian laporan yang diregister menjadi pelanggaran pemilu tadi ya sebanyak 266 laporan itu merupakan pelanggaran kode etik. Artinya kalau kita ingin mengatakan bahwa pemilu ini berjalan secara demokratis, saya kira sulit ya untuk mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini berjalan dengan demokratis. Ini dengan banyaknya pelanggaran kode etik ya dari penyelenggara pemilu ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak imparsial ya. Ini netralitas penyelenggara pemilu sangat dipertanyakan. Nah, ini masih menjadi catatan kita ya. Saya kira menjadi catatan. Ya, harus menjadi catatan ke depan ya. Ini penting sekali. Dalam indeks kerawanan pemilu sebenarnya yang dirilis oleh Bawaslu juga sudah menyebut bahwa ada beberapa hal yang menjadi kerawanan pemilu, salah satunya adalah netralitas penyelenggara. Ternyata memang terbukti gitu, tetapi sayangnya kan tidak diantisipasi gitu. Ya. Oke, baik. Saya langsung ke Pak. Ini Mas, jadi ini menjadi catatan. Ya.
Oke, ini yang menjadi catatan kita semua. Pak Karyono tadi sudah menggarisbawahi terkait hal itu begitu. Oke, saya ke Mas Rohim. Mas Rohim, artinya begitu terkait dengan demokrasi Pancasila begitu. Bagaimana untuk bisa membangun demokrasi yang berkarakter Indonesia, demokrasi Pancasila ini tadi yang tentunya sesuai dengan ideologi kita bersama. Mas Rohim, singkat saja, Mas. Ya, Mas Rohim, mohon maaf untuk audionya bisa di-unmute atau dibuka. Terima kasih Mas Jaya. Ya. Demokrasi yang kita harapkan memang demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang pada umumnya ya. Tetapi dalam konteks Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari demokrasi Pancasila. Tetapi demokrasi Pancasila itu sendiri sebenarnya kan punya banyak prinsip ya, dan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran dan lain-lain itu semuanya bisa diadopsi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebenarnya. Nah, tetapi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu kan banyak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu. Jadi pelajaran kita ke depan menjadi otokritik ya buat kita semua, bukan saja penyelenggara seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain, tetapi juga kita masyarakat secara umum, karena yang berpartisipasi dalam tanda petik ya dalam proses yang berakibat pada buruknya pemilu itu ya kita semua. Tentu yang pertama penyelenggara, tetapi masyarakat secara umum juga harus memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif terhadap pemilu. Kalau kita tanya ke Pak Gus Pardigaus itu sebagai peserta pemilu, dia menyaksikan misalnya banyak sekali komponen masyarakat yang hanya menginginkan misalnya money politik ketika harus berpartisipasi secara aktif gitu dalam proses pemilu. Nah, itu kan artinya dalam masyarakat sendiri juga perlu ada edukasi ya, tentang bagaimana tata cara menyelenggarakan pemilu yang adil, demokratis dan jujur dan lain sebagainya itu. Baik. Ya. Jadi tidak seluruh komponen masyarakat dapat mengambil pelajaran dari proses pemilu yang baru saja berlangsung ini, Mas. Oke, baik. Saya langsung ke Mbak Titi kembali dan juga Pak Buya, Gus Pardigaus. Begitu Mbak Titi, kalau melihat terkait dengan judul kita silaturahmi demokrasi pasca pemilu begitu. Sudah ada yang silaturahmi kemarin begitu untuk menawarkan yuk sama-sama bergabung, yuk sama-sama dirangkul kata Pak Prabowo begitu. Artinya terkait dengan wacana koalisi besar dalam pemerintahan baru nanti begitu. Memang ada yang pro, ada yang kontra. Kalau menurut Mbak Titi seperti apa? Ya, silaturahmi itu kan untuk kebaikan ya, bukan untuk sesuatu yang transaksional. Jadi ini harus kembali lagi kepada esensi demokrasi. Demokrasi itu memang yang namanya berkoalisi pasca pemilu itu hal yang biasa. Tapi demokrasi yang sehat juga memerlukan kekuatan kontrol dan penyeimbang yang bisa menjaga agar kekuasaan itu tidak tergelincir. Nah, silaturahmi itu harus alamiah, harus natural, bukan sesuatu yang direkayasa, misalnya dengan pendekatan iming-iming yang sifatnya transaksional ataupun menggunakan pendekatan misal instrumen kekuasaan atau hukum. Nah, itu yang jadi sebenarnya esensinya dalam demokrasi. Demokrasi itu kan kebebasan, kejujuran, keadilan. Nah, kalau dia melibatkan tangan-tangan kekuasaan berupa penundukan, apalagi dengan gula-gula kekuasaan yang tidak melalui sebuah proses yang alamiah ya, itu yang jadi masalah. Nah, bagi saya sih terdekat adalah kita menunggu putusan MK dan MK mestinya betul-betul melahirkan putusan yang mencerminkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang hadir di persidangan ya. Apalagi MK ini sudah menunjukkan progresivitas, membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator, tetapi juga berorientasi kepada keadilan substansial. Nah, bagaimana kemudian dia bisa lahir dengan tadi putusan yang proporsional dan juga bernuansa keadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Nah, yang kedua, saya kira kita harus mengawal pilkada ya. Pilkada di 37 pemilihan gubernur
508 pemilihan bupati wali kota itu spektrumnya luas sekali. Oke. Jangan sampai masalah-masalah di pemilu itu terduplikasi, termasuk soal politisasi bansos, pengerahan birokrasi, politisasi kepala desa dan perangkat desa, serta hal-hal yang sifatnya menimbulkan kompetisi yang tidak adil dan setara. Jadi itu juga perlu mendapatkan perhatian kita. Itu Mas Jaya. Oke, saya langsung ke Buya. Artinya apa yang menjadi catatan dari Mbak Titi, jangan sampai begitu catatan yang banyak terkait dengan pemilu 2024 ini bisa terulang dalam pilkada serentak 2024 begitu. Buya, artinya apa yang kemudian menjadi konsen dari Komisi 2 nantinya ketika ada RDP dengan para penyelenggara pemilu untuk kemudian yuk sama-sama agar tidak terulang lagi dalam pilkada serentak 2024 yang akan kita songsong secara bersama ini. Apa yang kemudian menjadi catatan dari Komisi 2 nantinya agar tidak terjadi seperti tadi politisasi bansos, lalu juga politisasi dari gerakan masif para kepala desa dan juga aparatur desa begitu. Silakan Buya. Ya, mohon maaf audionya bisa dibuka Buya. Ya, terima kasih. Berkaitan terhadap apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, yang jelas tidak ada satu pun yang mentolerir pelaksana pemilu itu tidak berintegritas, pelaksana pemilu itu harus tidak berpihak, tidak mau diintervensi oleh pihak manapun, dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana sudah diungkapkan tadi. Tentu ini adalah merupakan catatan-catatan penting bagi kita, bagaimana pemilu ke pemilu itu harusnya makin lama makin baik. Karena pelaksanaan pemilu ini bukan satu kali, ini adalah agenda 5 tahunan. Ternyata kondisi pada hari ini banyak yang mengatakan pemilu yang buruk, yang brutal, dan lain sebagainya. Ini tentu merupakan catatan penting bagi kita, menjadi referensi bagaimana di 2029 pelaksanaan pemilu itu yang berintegritas, dan pelaksanaan pemilu yang bermartabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Begitu juga terhadap masyarakat dan aparatur sipil negara, apakah TNI Polri, begitu juga termasuk kepada para pejabat harusnya bisa menahan diri. Harus ada komitmen bersama bagi kita, bagaimana kita menampilkan pemilu yang bermartabat itu, pemilu yang jurdil itu, pemilu yang jujur, adil, pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu harus menjadi komitmen kita bersama. Jangan dirusak demokrasi yang sedang kita bangun ini. Termasuk juga masyarakat perlu ada edukasi sebagaimana dikatakan oleh Adinda Rahim tadi. Oleh karena itu ini adalah merupakan PR bagi kita dalam rangka mengevaluasi dan memberikan catatan penting. Namun demikian walaupun bagaimana dengan compang-campingnya pelaksanaan pemilu, yang bagaimanapun kita harus menjadi negarawan. Siapapun orangnya, termasuk saya, apakah paslon 01, 02, 03. Manakala sudah diputuskan oleh MK, maka kita harus sami'na wa ata'na terhadap hasil pemilu, tetapi kita tidak mentolerir kesalahan-kesalahan dan kebrutalan dan ketidaknetralan itu adalah sesuatu di satu sisi adalah sesuatu yang perlu kita cermati, perlu kita lakukan perbaikan, dan tentu kita silaturahim dalam Islam adalah sesuatu yang menjadi rahmat apalagi pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu jangan kita dalam kerangka NKRI ini dengan pemilu tercabik-cabik anak bangsa ini akibat daripada pemilu. Ini yang kita tidak bangun, dan juga kita tidak perlu juga adanya permen yang diberikan kekuasaan kepada mereka, tetapi silaturahim itu adalah menjaga bahwa kita ini satu keluarga besar dalam NKRI. Oleh karena itu ini yang perlu kita sikapi, bagaimana kita sebagai negarawan, kalau sudah merupakan keputusan dari MK, kita tentu menerima apapun hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga demokrasi yang kita inginkan.
Samikna wa atona tadi yang Buya sampaikan terkait dengan apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi, nanti kita akan tunggu bersama. Tapi Mbak Titi ingatkan tadi bahwasanya masih ada sidang yang untuk pileg dan juga untuk untuk pileg ini masih berlangsung begitu. Artinya kita harus cermati secara bersama begitu. Dan memang meskipun siklus 5 tahunan, tapi seharusnya lebih baik pemilu yang berintegritas, bermartabat dan juga luber-jurdil, itu yang sama-sama kita idam-idamkan, harapkan begitu ya. Terima kasih Buya Guspardi Gaus, Mbak Titi, Pak Karyono, Mas Rohim sudah bergabung bersama kami. Salam untuk keluarga, selamat berkumpul bersama keluarga di momen Fitri. Mohon maaf lahir batin meskipun mengawali ini. Terima kasih semua, Mbak Titi, Buya Guspardi, dan Pak Karyono, Mas Rohim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, assalamualaikum.